Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita akan mulai pertemuan yang kelima pada hari ini, yaitu tentang metode kestabilan lereng untuk jenis longsoran busur. Nah, tujuannya yaitu untuk menentukan faktor keamanan lereng jika data sifat fisik, sifat mekanik, dan kondisi air tanah diketahui, serta dapat juga menentukan geometri lereng jika faktor keamanan atau FK itu sudah diketahui. Adapun metode yang dipergunakan untuk jenis longsoran busur ini adalah metode grafik Hock and Bray. Adapun persyaratannya untuk metode ini yaitu jenis tanah dan batuan, dalam hal ini tanah dan batuan dianggap homogen dan kontinu. Artinya material batuan ataupun tanahnya adalah sama. Kemudian longsoran yang terjadi itu menghasilkan bidang luncur berupa busur lingkaran, atau khusus metode grafik Hock and Bray ini adalah untuk jenis longsoran busur. Kemudian juga diketahui tinggi permukaan air tanah pada lereng. Kondisi air tanah untuk pilihan Hock and Bray ini ada 5. Nah, adapun kondisi air tanah ini nanti akan menentukan jenis grafik yang dipergunakan. Jadi ada 5 macam grafik juga berdasarkan kondisi tanah tersebut. Baik, kondisi yang pertama ini adalah untuk kondisi air kering ya. Artinya tidak ada air pada lereng. Kemudian kondisi yang kedua itu adalah surface water, itu permukaan air tanah itu 8 kali dari tinggi lereng di belakang tuh. Di belakang bagian tuh ini itu 8 kali. Jadi 8 kali tinggi lerengnya itu di belakang tuh ya, bukan di depan. Sehingga ini untuk yang 8 kali slope head ini berada di paling bawah ujung mendekati itu untuk muka lerengnya. Maaf, muka air tanahnya. Kemudian untuk kondisi yang ketiga itu 4 kali slope head atau 4 kali tinggi lereng ya di belakang itu. Jadi meningkat sedikit dibanding yang diagram nomor 2. Kemudian yang keempat itu adalah muka air tanah 2 kali dari tinggi lereng. Jadi sekitar setengah dari muka lereng ya untuk yang kondisi keempat. Kemudian yang kelima ini adalah full saturated ya. Jadi seluruh permukaan lereng itu adalah merupakan muka air tanah gitu. Untuk jenuh ya, untuk yang kondisi nomor 5. Kemudian kita masuk ke langkah-langkah menggunakan metode grafik Hock and Bray. Langkah yang pertama kita akan menentukan, yang pertama tadi adalah jenis grafik yang akan digunakan berdasarkan kondisi air tanah yang ada. Jadi sesuaikan kondisi air tanah yang ada 5 di atas ini tadi dengan grafik yang akan kita gunakan nanti. Jadi ada 5 jenis grafik juga ya yang seperti ini. Jika sudah ditentukan, maka langkah yang kedua adalah hitung angka C atau kohesi dibagi gamma H tan Pi. Ya, yang di sebelah sini ya, nomor 2 ya. Artinya di bagian busurnya ini dari grafik itu. C atau kohesi dibagi gamma H tangan Pi. Gamma itu adalah bobot isi batuan, kemudian H adalah tinggi lereng, tangan Pi adalah sudut gesek dalam, dan C adalah kohesi. Nah, hitung angka pada bagian sisi busur. Sebelumnya kita sudah hitung ya untuk kohesi dibagi gamma tan Pi-nya.
Sudah kita plot di grafik. Nah, sisi busurnya itu langkah kedua. Kemudian langkah ketiga, ikuti jari-jari mulai dari angka yang diperoleh pada langkah 2 sampai memotong kurva kemiringan lereng. Jadi di sini ada kurva kemiringan lereng ya yang melengkung ini yang warna hitam. Nah, tadi kan kita sudah menemukan angka pada tahap 2 ya, pada langkah kedua, angka atau hasil dari C. C bagi gamma H tangan P sudah ada, kita plot di sini. Kemudian kita tarik dari luar garis busur ini, tarik ke dalam, yaitu langkah ketiga ini, sampai menyentuh garis hitam ini ya. Garis hitam ini adalah yang menunjukkan kemiringan lereng. Nah, kalau sudah ketemu di mana ya pertemuannya, kita kasih titik. Kemudian baru kita tarik garisnya secara vertikal dan mendatar ya. Vertikal dan horizontal. Jadi yaitu ke langkah 4. Langkah 4 dari titik pada langkah 3 kemudian ditarik ke kiri dan ke bawah untuk mencari angka-angka berupa tangan P dibagi Fs dan C dibagi gamma HFS. Baik, kita lihat. Jadi ada dua nilai ya. Jadi faktor keamanan yang diperoleh dari metode ini ada dua. Jadi ada di sisi yang sumbu Y dan juga sumbu X ya. Jadi ada dua nilai pada langkah keempat ini. Jadi yang pertama adalah sisi tangan P dibagi Fs dan sisi yang kedua yang di bawah. Jadi yang pertama tadi adalah sisi ini. Sisi kiri ya, dan sisi yang di bawah C dibagi gamma HFS. Jadi ada dua nilai nanti untuk hasilnya. Nah, jika sudah, maka hitunglah berapakah nilai Fs. Selanjutnya, yaitu langkah kelima, hitung faktor keamanan atau Fs dari kedua angka yang diperoleh dari langkah 4 tadi. Kemudian dirata-ratakan atau dipilih mana yang paling tepat dengan kondisi lapangan. Jadi nilainya yang ini tadi, sebelah kiri dan sebelah bawah ini dihitung nilai Fs masing-masing ya. Baik, selanjutnya ini adalah grafiknya. Ini grafik nomor 1 ya. Jadi yang ini bagian yang melengkung di dalam ini adalah slope angle atau kemiringan lereng atau sudut kemiringan lerengnya. Baik. Jadi sini ada 5 macam grafik. Nah, kita akan masuk ke contoh ya. Tentukan faktor keamanan lereng menggunakan metode grafik Hawk and Gray jika diketahui jenis material lereng adalah batu lempung dengan densitas batuan 21,14 kN per meter kubik. Sudut gesek dalam 26,58 derajat dan kohesi 98,68 kPa. Tinggi lereng yang direncanakan adalah 10 meter berdasarkan peralatan yang digunakan di lapangan. Dan sudut kemiringan lereng adalah 50 derajat. Kondisi air tanah adalah air permukaan tanah itu 4 kali dari tinggi lereng di belakang tuh pada slope. Baik. Kita cek dulu untuk kondisi air tanah ya, 4 kali dari tinggi lereng di belakang tuh. Grafik yang digunakan itu adalah nomor 3. Baik, kita periksa dulu ke bagian kondisi air. Nah, tadi 4 kali ya, 4 kali tinggi lereng di belakang tuh. Nah, jadi yang dipergunakan adalah yang grafik nomor 3 ya. Baik, kita lihat grafik 1, grafik 2, selanjutnya grafik 3. Oke, grafiknya yang ini ya. Nah, kalau sudah, kita lanjut.
Ini dia grafiknya. Yang pertama, kita hitung dulu untuk nilai C dibagi gamma H tangan Pi. Karena tadi sudah ada nilai kohesi, nilai gamma atau bobot isi batuan atau densitas batuan juga sudah ada. Kemudian tinggi lereng juga ada, tangan Pi. Pi juga sudah ada untuk sudut geser dalam. Oke, ini ya hasilnya ya. Jadi hasilnya adalah 0,94. Oke, 0,94. Kita lihat di sini angka yang ditunjukkan adalah dari 0, kemudian titik 01, titik 02, titik 03, titik 04, dan seterusnya ya. Sampai di bawah ini adalah 8. Nah, jadi untuk titik di sini ini mengartikan bahwa 0, ya. 0,0 1. Nah, ini 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05 dan seterusnya sampai di sini 0,9 ya. Tadi berapa hasilnya yang kita mau? 0,94. Oke, kita perkirakan saja di sini ada titik 90. Ini adalah 0,9. Terus selanjutnya garis yang selanjutnya itu 1,0, 1,0 ya. Jadi kita perkirakan titiknya setelah 0,9 ya. Kitanya 0 karena kita mau 0,9. Kita perkirakan di sini yang warna merah ini garisnya kita plot, ditarik garisnya sesuai garis ya, sesuai garis yang sudah ada kemiringannya, kemudian kita tarik menyentuh bagian slope angle. Nah, slope angle di sini dimulai dari 90 derajat, kemudian 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20. Nah, berapakah tadi sudut yang diinginkan? Di sini diketahui adalah 50 derajat. Maka garis merah ini kita tarik sampai menyentuh garis hitam di 50 derajat untuk slope angle ya. Nah, jika sudah menyentuh sini, kita beri titik. Nah, selanjutnya kita tariklah garis ke sebelah kiri dan ke sebelah bawah. Kita tarik ke sebelah kiri. Nah, di sini di dekat 0,2 ya. Jadi ini diperkirakan. Kalau misalnya di sini ada titik 0,0, maka anggaplah di sini adalah 0,1 ya. 0,1, kemudian ya 0,7 kita perkirakan ya di dekat sini ya. Ya, maksudnya titik yang garis untuk Fs-nya tadi, Fs-nya adalah ini ya, maksudnya tangan Pi per Fs itu sama dengan 0,17 ya perkiraannya. Kemudian ke sisi bawah ini perkiraannya adalah 0,15 ya. Karena titik 14 itu adalah 0,14, kemudian titik 16 0,16. Nah, perkiraan antara 0,14 dan 0,16 adalah 0,15. Jadi untuk C dibagi gamma HFS itu sama dengan 0,15. Baik, kita lihat cara mencari Fs-nya ya. Jadi ini kita sama dengankan tadilah kohesi dibagi gamma H per kohesi dibagi gamma HFS sama dengan 0,15. Yang pertama kita sama dengankan saja ya untuk mencari Fs-nya, nanti baru ditukar gitu. Jadi diperoleh Fs ini nanti berapa. Jadi setelah kita hitung dibagi itu Fs-nya dapat 3,11 ya. Itu yang untuk Fs yang pertama pada sisi bawah. Sekarang Fs yang kedua pada sisi kiri. Nah, 0,17 tadi ya. Jadi tangan Pi per Fs itu sama dengan 0,17. Dari mana tangan Pi per Fs? Itu adalah ini ya. Karena untuk sisi sumbu Y ini adalah tangan Pi dibagi Fs. Sedangkan sisi yang di bawah tadi sumbu X itu C dibagi gamma H Fs. Karena ada dua nilai ya untuk Fs yang dihasilkan. Nah, sama tadi caranya ya, kali silang. Nanti diperoleh nilai Fs atau Fk-nya adalah 2,93. Nah, kalau sudah ketemu, jadi ada dua nilai Fs-nya. Kemudian kita rata-ratakan 3,11 ditambah 2,93 dibagi 2 sama dengan 3. Oke, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.